3, 2, 1. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Zen Farm, membahas seputar kenari dan burung masteran lainnya. Kali ini saya akan membahas seputar sokon lagi, teman-teman. Nah, kebetulan kemarin itu sebelum saya pulang mudik ke Jogja, seminggu sebelumnya saya itu jemur burung yang sudah jalan lapangan di depan rumah, teman-teman. Terus ceritanya, waktu saya jemur sokon saya yang jalan lapangan, tahu-tahu ada yang nyamperin sokon alam, teman-teman. Ini dari alam, nggak tahu ini udah pernah rawatan apa belum. Yang jelas burung ini dadanya masih kuning, teman-teman, masih kuning cerah. Dan terus tahu-tahu nyamper ke kurung, langsung nempel ke kurungan, dan saya ambilin kurungan kosong, saya taruh cepuk di bawah. Tahu-tahu ini burung langsung masuk, teman-teman. Namanya rezeki ya. Dan terus ini seminggu sebelum saya mudik dapatnya. Alhamdulillah ini burung udah mapan, meskipun masih agak giras. Yang penting burung ini udah mapan dan nggak notok ke jeruji, teman-teman. Dan ini saya langsung seminggu itu langsung saya terapi buat makan kroto. Dan alhamdulillahnya ini nggak sampai seminggu udah doyan kroto, lahap kroto. Lalu saya mulai ke penjinakan. Penjinakan ini saya jemur, cuman saya kasih air putih sama kroto. Ya, intinya saya terapi lapar itu, teman-teman. Dan ini sudah minggu yang ke-3, teman-teman. Jadi 3 mingguan. Ini burung sudah terpantau leper, teman-teman, dan ada isiannya. Kemarin kepantau isiannya lakbet, dan bahkan lakbet. Terus saya menuju, kalau sudah tahu isian, saya langsung ke pakan yang tinggi, teman-teman, supaya birahi burung ini cepat naik, cepat muncak. Lalu nanti kalau sudah birahi naik, otomatis burung ini meskipun masih giras mapan kayak gini, nanti bisa jinak sendiri, teman-teman, kalau sokon. Setahu saya gitu ya. Dan ini dapatnya seminggu sebelum saya mudik ke Jogja, teman-teman. Dan yang ini satunya lagi saya dapat itu juga
dari alam teman-teman. Waktu saya jemur yang ini, tahu-tahu ini nyamper juga, nyamperin, langsung saya kasih kurung kosong, mau masuk sendiri teman-teman, tanpa pikat ya, tanpa alat pikat, cuman modal kurung. Dan yang ini sama juga teman-teman, udah giras mapan lah, udah mau lumayan mapan, cuman baru terpantau ngeriwik. Dan yang ini tuh botak teman-teman, pokoknya botak, kemungkinan dulu pernah dirawat ya. Yang ini trotol, yang kedua ini trotol, yang saya dapat pertama ini udah mulai full mat, meskipun kemarin masih ada trotolnya teman-teman. Dan yang masih trotol ini burungnya botak teman-teman, kemungkinan besar dulu ini rawatan, terus entah nggak tahu lepas apa dilepas ya. Terus ini masih saya terapi, dan jelas masih terapi penjinakan. Kalau nanti sudah jinak, ya nggak jinak-jinak amat teman-teman, yang penting mapan gitu aja. Yang penting mapan, nanti lanjut makan yang tinggiin dosisnya. Sama ini baru terapi ke penyembuhan yang botak teman-teman, yang nggak tumbuh bulu. Ini juga yang trotol ini yang saya dapat kedua, ini tuh ada kayak sariawan teman-teman. Jadi di tengah-tengah paruh, antara pangkal sama ujung paruh, itu sampingnya itu ada kayak sariawan teman-teman. Dan ini mau saya coba nyembuhin sariawannya pakai obat sariawan untuk manusia ya teman-teman ya. Kebetulan saya masih punya, nanti coba saya pakai obat seadanya dulu. Semisal nanti sembuh dari sariawan, dan nanti saya buatin videonya teman-teman. Oke, ini kalau bahan kayak gini, saya masih pakai nektar biasa teman-teman ya. Belum saya campur tetes atau doping lainnya ya. Yang jelas masih pakan rendah, sekalian penyembuhan sariawan, sama penyembuhan kebotakan. Nah, untuk shogun yang bahan seperti ini, kalau saya rata-rata emang tidak langsung dapat itu langsung saya doping, itu enggak teman-teman. Yang penting shogun ini yang jelas mau makan kroto, terus nanti bikin mapan dulu. Yang terpenting itu ya teman-teman, mau makan kroto atau ulat kandang, syukur-syukur ulat kandang biar pengeluaran kita juga minim. Soalnya kalau kroto daerah sini itu mahal ya, lumayan mahal, terus juga agak susah teman-teman daerah sini. Nih, ini udah girpan mapan, maksudnya mapan itu kalau di saya mapan itu enggak gerobokan ke ruji terus teman-teman. Jadi dia mau nangkring terus loncat lagi, itu termasuk apa yang dimaksud dengan girpan menurut saya ya. Oke, dan selanjutnya ini belum kena betina ya teman-teman, belum saya liatin betina. Soalnya kenapa, kalau bahan seperti ini langsung belum gacor langsung ditempel betina, kebanyakan shogun itu
malah diem teman-teman, bukannya naik birahi gitu enggak, tapi malah diem. Soalnya burung kayak apa bahan kayak gini itu belum ada birahi, ya ada birahi cuman kan masih naik turun ya teman-teman. Semisal semua burung bahan itu udah eh, mau gacor, mau ngeleper, kita kita beri respon cetekan apa siulan itu udah mau ngeleper gitu kan, termasuk gacor ya teman-teman. Itu kalau udah gacor, atas bawah gacor, dalam korodong juga gacor, coba baru kita main ke settingan kuntulan biar meredam birahi agar burung tidak gacor gitu teman-teman, kalau itu mau prospek ke lapang. Dan selanjutnya mungkin cuman itu teman-teman ya, sementara bahan yang saya dapat, bukan saya mikat tapi masukan yang sendiri, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ini burung yang saya dapat pertama full mate ini bisa prospek ke lapang, meskipun masih girpan teman-teman ya, kita masih tahap eh, penjinakan juga. Oke, sekian video dari saya. Dalam ucapannya, semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dan jangan lupa subscribe dan dukung terus channel Jajan Farm agar kita lebih maju dalam membuat video dan lebih semangat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.